Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada belajar OSN Fisika. Pada chapter 26 atau video ke-26, kita masih melanjutkan pembahasan pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada masalah gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal pada pertemuan kali ini. Sebuah balok kecil bermassa M meluncur ke bawah pada sebilah papan yang dimiringkan. Setengah papan bagian atas licin dan setengah bagian yang bawah adalah kasar. Sehingga percepatan yang licin 3 kali lebih besar dari yang kasar. Balok mencapai bagian bawah papan dalam waktu T1. Ini pada waktu dari licin dan kemudian melewati yang kasarnya. Papan kemudian dibalik, maka setengah bagian kasar, setengah bagian bawah adalah licin. Berarti kasar dengan licin. Kalau tadi licin dengan kasar, sekarang kasar dengan licin. Kondisi ini mencapai T2 pada waktu mencapai bagian bawah papan adalah T2, pada waktu licin ke kasar adalah T1, pada waktu kasar ke licin adalah T2. Jika kedua kasus ini sudut kemiringannya tetap sama, tentukan perbandingan T1 dan T2. Kita lihat, ini adalah ilustrasi gambar yang kita inginkan. Kita sebutkan beberapa faktor untuk membantu membantu penyelesaian soal ini. Adalah S adalah panjang papan kasar dan licin, berarti seluruhnya ini Kemudian percepatan papan bagian licin 3 kali percepatan bagian kasar. Kemudian OP adalah licin yang di sini. Ini adalah OP, ini adalah PQ adalah bagian kasar. Maka dengan demikian percepatan pada papan licin 3 kali percepatan pada papan kasar. T1 adalah waktu yang ditempuh dari licin ke kasar. T2-nya adalah waktu tempuh dari kasar ke licin. Maka dengan demikian T1 dibanding T2 sama dengan berapa? Kita mulai dari licin ke kasarnya. Kita mulai mengerjakannya. Kasus pertama adalah bagian atas papan licin dan bagian bawah papan kasar. Jadi tetap sama, OP, PQ ini adalah S, ini adalah S-nya. Kita ambil masing-masing Maka dengan demikian persamaan gerak pada papan licin yaitu OP Maka VP-nya sampai sini sama dengan V0 ditambah AL dikalikan dengan TOP pada waktu T waktu dari O sampai P. Benda mula-mula dikatakan diam, maka AL dikalikan dengan TOP. Percepatan licin dikalikan dengan waktunya TOP. Itu adalah pergerakan pada kecepatan benda pada papan licin. Jarak yang ditempuhnya adalah V0 TOP ditambah setengah AL dikalikan TOP dikuadratkan. Karena memang mula-mula 0 sehingga S sama dengan setengah AL TOP dikuadratkan. Ini adalah pada pergerakan OP-nya Maka dengan AL sama dengan 3AK, maka dengan demikian TOP-nya adalah waktu yang dibutuhkan dari O ke P adalah
akar dari 2S dibagi dengan AL, atau boleh dituliskan menjadi ya akar 2S dibagi dengan 3 kali dari percepatan kasarnya. Itu yang diinginkan pada bagian OP-nya. Sekarang kita lihat pada pergerakan papan licin. Pada peki papan kasar, papan kasar peki. Maka dengan demikian VP-nya, VQ-nya ya. Karena di sini mulai saat mau berhenti, maka kecepatan mula-mulanya adalah pada VP, pada bagian pertama. Maka VQ sama dengan ya VP ditambah AK dikalikan dengan TPQ ya, dari P ke Q sebelum sesaat berhenti ya. Maka dengan demikian ya ini ya. Maka dengan demikian jarak yang ditempuhnya juga pakai kecepatan awalnya pada VP di sini ya. Maka VP dikalikan TPQ ditambah dengan setengah AK dikalikan TPQ dikuadratkan. Waktu yang ditempuh adalah OQ ya, OQ seluruhnya. Maka dengan demikian TOQ itu sama dengan T1. Jadi pada waktu licin ke kasar, waktunya disebut dengan T1. Maka dengan demikian mencari TPQ-nya adalah T1 dikurangi dengan TOP ya. Maka T1 sama dengan TPQ ditambah dengan TOP, sama saja demikian. Sehingga persamaan ini diganti ya. Maka dengan demikian pada bagian ini diganti VP diganti AL TOP. TPQ-nya diganti T1 dikurangi TOP dikalikan ya, dikalikan dari T1 dikurangi TOP ya. Maka dengan demikian AK-nya tadi adalah berapa? Kalau AL-nya sama dengan 3AK, maka AK-nya sepertiga AL. Maka ini sepertiga AL jadinya, menjadi 1/6 AL ya. Maka dengan demikian dikalikan ya, perkalian dari T1 dikurangi TOP dikuadratkan ya. Ini yang kita inginkan di sini ya. Perubahan bahwa TOQ sama dengan T1, maka TPQ sama dengan T1 dikurangi TOP. Inilah persamaan yang kita inginkan pada bagian PQ atau yang kasar. Maka dengan demikian ya, kita kalikan 6 semua ya. Kita kalikan 6 semua dengan cara kita kalikan ini masing-masing ya. Ya, maka dengan demikian kita menemukan persamaan bahwa S sama dengan 1/6 AL T1 kuadrat ditambah ya 2/3 AL T1 dikalikan TOP dikurangi 5/6 AL dikalikan dengan TOP dikuadratkan dikalikan dengan 6 kan itu. Maka dengan demikian hasilnya adalah 6 S sama dengan ALT1 ini dibagi 6 dikuadratkan ditambah ini 4 ya. Maka 4 jadinya ya. 6 bagi 3 adalah 2, maka 4 AT1 ya. TOP-nya adalah ini ya. Akar dari 2S dibagi dengan AL. Dimasukkan langsung ya. Maka dengan demikian 6 dibagi 6 1, sehingga tinggal 5 AL ya. 5 AL dikalikan, kalau akar dikuadratkan menghasilkan apa? 2S dibagi dengan AL. AL dibagi AL adalah 1 ya. Maka dengan demikian AL masuk ke dalam akar adalah AL dikuadratkan. Maka dengan demikian ya menjadi ALT1 dikuadratkan ya. ALT1 dikuadratkan maka 4T1 ya. Ini adalah AL dikuadratkan dibagi L, maka menjadi 2SAL ya. Dikurangi dengan 16S. Ini berapa? 10S ditambah 6S, maka menjadi negatif 16S sama dengan 0.
Ini adalah persamaan seperti yang diinginkan pada V0 kuadrat ditambah V kuadrat ditambah V0 kuadrat ditambah 2AS, kan itu ya. Maka dengan demikian inilah persamaan yang diinginkan ya. Bisa dipahami ya. AL dikuadratkan dibagi L, maka masih ada AL, maka 2SAL, kan itu ya. AL dibagi AL1, maka ini 10S ditambah menjadi 16S, maka negatif 16S sama dengan 0. Kita lanjutkan. Maka dengan demikian inilah persamaan kuadrat yang kita inginkan. Maka ya, A-nya sama dengan AL ya. Kemudian B-nya sama dengan 4 akar dari 2SAL ya. Kemudian C-nya negatif 16S. Kita gunakan persamaan ya, rumus akar-akar persamaan kuadrat. Maka dengan demikian maka ini negatif B jadinya. Negatif B, maka negatif 4 akar dari 2SAL. Plus minus ya, ini dikuadratkan menjadi ya 16 kali 2 32, maka ya 16 kali 2 berarti 32 ya. 32 SAL ditambah dengan 4 kali A kali ini negatif, maka menjadi positif adalah menjadi 64 ditambah 64 kali SAL-nya dibagi 2AL. Maka dengan demikian kita ambil nilai yang positifnya ya. Maka kalau nilai yang positif berarti, kalau nilai negatif berarti semuanya bertanda negatif, maka tidak berlaku, maka harus ditambah. Maka dengan demikian ya, ini hasilnya adalah 96 ya. Maka negatif 4 ya akar 2 SAL ditambah dengan akar dari 96 SAL dibagi 2AL, maka hasilnya mengambil demikian. Kalau ini masuk ke sana ya, masuk ke dalam akar, maka menjadi 4, kan itu. Menjadi 4 ya. 4 AL dikuadratkan. Maka hasilnya menjadi 2 dikalikan ya, 2 dari perkalian akar 6S dibagi AL dikurangi akar 2S dibagi AL. Ini adalah waktu yang dibutuhkan pada waktu dari licin ke kasarnya. Maka dengan demikian ya menjadi ya, ini diambil ya, akar 6 adalah akar 3 kali akar 2, kan gitu. Maka supaya sama di sini ya, maka dengan demikian dikeluarkan 2 dikalikan akar 2S dibagi AL, maka ini masih ada akar 3. Akar 3 dikurangi 1. Ini yang ditempuh dari licin ke kasar. Kita lihat pada kasus kedua. Kasus kedua adalah kasar dengan licin. Berarti di sini kecepatan mula-mula sama dengan 0. Maka dengan demikian ya, pergerakan balok dari Q ke P adalah ya VP yang ini, VQ-nya ditambah AK dikalikan TQP ya, TQP. VP-nya sama dengan VQ ditambah dengan AK-nya, percepatan pada waktu lantai kasar dikalikan dengan TQP-nya. Maka dengan demikian ya, karena ini 0, maka VP sama dengan AK dikalikan dengan TQP. Maka dengan demikian jarak yang ditempuh ya, jarak yang ditempuh oleh ini, oleh yang kasar tadi ya, maka sama saja S sama dengan VQ dikalikan dengan TQP ditambah setengah AK dikalikan dengan TQP dikuadratkan. Ini 0, maka dengan demikian setengah AK TQP dikuadratkan. Maka dengan demikian pada TQP tetap sama seperti pada yang pertama, maka akar dari 2S dibagi dengan AK. Kalau tadi 2S dibagi AL, kan itu. Maka dengan demikian
persamaan pada yang licin PO. Dari PO maka kecepatan awalnya adalah VP-nya. Maka dengan demikian ya, jarak yang ditempuh pada waktu PO adalah VP-nya, yang VP yang di sini ya. TPO ditambah dengan setengah AL-nya, karena di sini adalah percepatan licin ya. AL dikalikan dengan TPO dikuadratkan. Maka dengan demikian TQO jadinya. TQO disebut dengan T2 tadi. Kasar kelicin adalah T2, maka TPO sama dengan T2 dikurangi siapa? TQP, kan itu. Sehingga persamaannya menjadi yang di sini ya. Yang diambil pada persamaan ini ya. Nah, maka dengan demikian ya, pada VP-nya ya adalah AK dikalikan dengan TQP. Ya. VP-nya adalah AK dikalikan dengan TQP. T-nya diambil adalah T2. TPO adalah T2 dikurangi TPQ ditambah setengah ya. Ini AL ya, pada bagian licin ya, dikalikan dengan perkalian dari T2 dikurangi TQP ya, dikuadratkan. Jadi inilah persamaan yang diinginkan. Kita lanjutkan ya. Maka S sama dengan AK TQP ya. Kita ulangi lagi, perkalian dari T2 dikurangi TQP ditambah setengah AL, perkalian dari T2 dikurangi TQP dikuadratkan. Maka dengan demikian ya, TQP adalah akar 2S dibagi dengan AK. Kita ganti faktornya. Maka dengan demikian ya, kita kalikan dulu ya. AL-nya tadi adalah 3AK. Karena yang dipakai adalah AK, maka ini dikalikan 3AK. Maka setengah dikalikan 3AK menjadi 3/2AK. Maka ini sudah sama menjadi AK ya. Sehingga ini dikuadratkan menjadi ya, 2/3 AK T2 dikuadratkan dikurangi 2AK T2 TQP ya, ditambah dengan setengah AK TQP dikuadratkan. Ini sudah diganti ya, AL diganti 3AK. Maka dengan demikian ya, dimasukkan di sini ya. Yang ada TQP, maka akar dari 2AK S jadinya ya. 2AK S. Maka kalau ini AK-nya dibagi 2AK, maka dengan demikian AK kalau memasuk pada akar ini menjadi AK kuadrat dibagi AK ya. Maka dengan demikian ya, S-nya sama dengan 3/2 AK T2 ya. Maka 2 ini AK-nya masuk pada di sini ya. AK kuadrat dibagi AK, maka T2 akar dari 2AK dikalikan dengan S ya. Kemudian ini adalah 2S per AK, maka menjadi AK-nya dibagi AK adalah 1, maka menjadi 2S dikalikan dengan setengah, kan itu, paham ya? Ini disingkat ya, disingkat, dipotong. Maka dengan demikian menghasilkan akar 2AKS ini adalah 2S per AK dikalikan AK dikalikan setengah, maka menjadi S. Semuanya kita kalikan 2, maka menjadi ya, dikalikan 2 ya, kita kalikan 2, maka di sini 2S menjadi sama dengan 3/2, maka menjadi 3AK T2 kuadrat ya, dikurangi 4T2 ya, 4 nih, 4T2 akar 2AKS ya. Ini juga 2 ya. Maka dengan demikian 2S dikurangi 2S adalah 0, maka tinggal siapa? 3AK T kuadrat ya, dikurangi dengan 4T akar 2AK sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat biasa menjadi ya, menjadi
T2 kuadrat 4/3. 4 dibagi 3 ya. T2 akar dari siapa? 2S dibagi dengan AK. Ini dibagi dengan AK lagi ya, supaya hanya T2, T-nya mengandung T2, di sini juga mengandung T2, kan itu. Maka dibagi semuanya. Maka dengan demikian akar 2S dibagi dengan AK. Ya. Maka dengan demikian ya, T2 perkalian dari T2 dikurangi 4/3 akar 2S dibagi dengan AK. Maka dengan demikian yang memenuhi syarat adalah ya, T2 dikurangi 4/3 akar 2S dibagi AK sama dengan 0, maka ketemunya adalah T2 adalah 4/3 akar 2S per AK-nya ya. Maka dengan demikian AL itu sama dengan 3AK, kan itu. Maka AK-nya sama dengan 1/3, kan itu. Ini diganti 1/3 AL, maka persamaannya menjadi ya, menjadi 6. 3 kali 2 adalah 6, 6S dibagi AL. 4/3-nya masih tetap. Maka dengan demikian kita lihat di sini. 3 kalau mau masuk akar menjadi 9, kan itu. Menjadi 6S dibagi 9AL, kan itu. Ya. 9AL. Ini dibagi 3, ini dibagi 3. Ya, ini dibagi 3 menjadi 2. Ini berarti menjadi 3. Maka persamaannya menjadi T2 sama dengan 4/AK3 ya. 2 akar 2S dibagi AL. Pada ekornya ini sama dengan T1. Akar 2S dibagi dengan L. Pada T1 juga ada demikian. Maka kita lihat pada T1-nya ya. Perbandingan T1 dibanding T2 itu menjadi persamaan yang sudah ada tadi. T2 itu sama dengan 2 akar 2S dibagi AL. Sama kan? Nah, ada faktor yang sama di sini. Karena kalau perbandingan ada faktor yang sama, mudah dibaginya. Maka pada T2 adalah 4/AK3 dikalikan dengan akar dari 2S dibagi AL. Ini sama. Maka kalau dibagi hasilnya 1, sehingga tinggal 2 dikalikan ya. 2 perkalian dari akar 3 dikurangi 1 dengan 4/AK3. Maka T1 dibanding T2 sama dengan 2 perkalian dari akar 3 dikurangi 1 dibagi dengan 4/AK3. Maka dengan demikian ya, ini dikalikan ke depan ya, menjadi 2 akar 3. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 adalah 2. Maka akar 3 perkalian dari akar 3 dikurangi 1 dibanding dengan 2. Maka dengan demikian ya, T1 dibanding T2 maka menjadi akar 3 perkalian akar 3 dikurangi 1 dibagi 2. Maka dengan demikian hasilnya itu sama saja, 3 dikurangi akar 3 dibagi dengan 2. Inilah proses keseluruhan perbandingan dari licin ke kasar dibanding dengan dari kasar ke licin, menemukan 3 dikurangi akar 3 dibagi dengan 2. Panjang ceritanya, tetapi kita harus sabar untuk mengambil variabel-variabel yang sama ya, dari pergerakan benda pada bidang miring ya. Maka dengan demikian inilah proses seluruhnya ya, pada keseluruhan soal. Semoga kita bisa menggunakan logika kita sehingga kita bisa menggunakan variabel-variabel dengan baik dan mudah menyelesaikan gerak 1 dimensi. Selalu semangat belajar ya. Kita akan mudah mengerjakan soal apabila kita terus berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.